Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Guru penggerak berfokus sebagai pemimpin yang menggerakkan diri, sesama, serta lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Menjadi pemimpin pembelajaran artinya menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Well-being di sini adalah semua yang terkait dengan kondisi yang berpihak pada murid. Salah satunya adalah mewujudkan budaya positif, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Menurut Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi 1 dan 2 bersifat ekstrinsik, sedangkan motivasi ketiga bersifat intrinsik. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam Control Theory yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Antara lain, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang tertuang dalam visi pendidikan Indonesia adalah profil belajar Pancasila, meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Mengapa perlu keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid belum mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, sehingga memahami tujuan mulianya. Kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apakah hukuman dan penghargaan efektif membentuk disiplin positif? Hukuman merupakan identitas gagal. Hukuman menimbulkan efek antara lain sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Murid atau anak membenci peraturan. Bagaimana dengan pemberian penghargaan? Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Beberapa efek negatif dari sebuah penghargaan: pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Cara apa yang lebih efektif? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi memandang bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Murid yang melakukan perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tugas guru untuk menganalisis kebutuhan murid yang belum terpenuhi dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yanni Goosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Beberapa kalimat yang dapat disampaikan antara lain, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat yang dapat disampaikan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimat yang dapat disampaikan antara lain, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Dengan melakukan segitiga restitusi dalam penegakan disiplin murid, guru sudah menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran dengan menumbuhkan nilai reflektif pada murid. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sumtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Guru menjadi teladan yang konsisten bagi muridnya. Keberhasilan penanaman motivasi internal disiplin diri pada murid menjadi syarat utama tercapainya visi sekolah. Jika murid sudah memiliki keyakinan dari dalam diri yang kuat untuk berbuat baik sesuai aturan, maka murid tersebut dapat dikatakan sebagai manusia yang merdeka. Kegiatan refleksi diri. Budaya positif dimulai dari diri sendiri. Untuk menciptakan budaya positif bukan hanya dibutuhkan tata tertib sekolah, tetapi lebih pada penanaman keyakinan kelas dan sekolah. Keyakinan akan menimbulkan motivasi secara internal bagi murid untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan karena peraturannya semata, tapi karena dia yakin akan nilai-nilai yang diyakininya tersebut. Pada suatu sekolah dengan tata aturan yang sama, karakter anak yang muncul berbeda-beda tiap kelas. Walaupun memiliki visi dan tata aturan yang sama, banyak hal yang menyebabkan perbedaan ini. Salah satunya adalah keteladanan guru. Guru memiliki peranan penting dalam menuntun muridnya agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Contohnya adalah menanamkan etika dalam berkomunikasi secara online melalui berbagai platform. Pada awalnya, murid belum terbiasa menuliskan salam untuk mengawali percakapan. Setelah dijelaskan pentingnya mengucapkan salam, sekarang ini murid selalu mengawali percakapan online dengan menggunakan salam. Pada awalnya tentu cukup kaget dengan cara komunikasi murid yang saya rasa belum sesuai dengan etika berkomunikasi tertulis. Butuh waktu untuk menanamkan hal tersebut. Setelah berhasil menanamkan hal tersebut melalui keyakinan kelas bagaimana bersikap sopan dan santun, baik dalam lisan maupun perbuatan, saya merasa nyaman dalam berkomunikasi dengan murid. Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan etika dan tentunya diawali dengan salam. Hal yang sudah baik antara lain dengan tata etika sopan santun dalam berkomunikasi, murid akan terbentuk karakter sopan dan santun sesuai dengan keyakinan mereka. Komunikasi terasa lebih nyaman dan bisa menghindarkan dari kesalahpahaman. Masih butuh waktu untuk berproses menanamkan keyakinan-keyakinan pada murid agar terbentuk karakter profil belajar Pancasila. Sebelum belajar modul ini, dalam keseharian saya masih terbiasa berada pada posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Paling sering adalah posisi pemantau. Hal ini berdasarkan pada pemberian sanksi yang sesuai dengan tata tertib yang berlaku agar semua murid mendapat rasa keadilan. Saya merasa masih banyak murid yang mengulangi kesalahan yang sama dan tidak ada perubahan sikap yang signifikan. Setelah belajar, saya berusaha berada pada posisi manajer. Posisi ini saya rasa sangat ideal dilakukan karena guru mau mendengarkan apa yang dirasakan murid, mencari tahu kebutuhan apa yang belum tercukupi, serta menuntun murid menemukan sendiri solusi permasalahannya. Setelah beberapa kali mempraktikkannya, beberapa murid yang melakukan pelanggaran bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan ada usaha untuk memperbaikinya. Sudah pernah menerapkan tetapi masih terbatas pada tahapan validasi tindakan yang salah, menanyakan penyebab permasalahan, akan tetapi belum sampai pada tahap menuntun murid menemukan solusinya. Sesuai dengan posisi kontrol pengawas, konsekuensi diberikan sesuai dengan peraturan yang dilanggar.
Menurut saya, konsep penanaman keyakinan perlu diperdalam lagi. Keyakinan bukanlah hal yang mudah untuk ditanamkan pada murid, akan tetapi bukanlah menjadi hal yang tidak mungkin. Kegigihan dan daya juang guru sangat dibutuhkan di sini, menemukan cara agar bisa menjaga keyakinan dalam diri masing-masing warga sekolah. Selain itu, budaya positif pendidik dan tenaga kependidikan juga sangat perlu ditingkatkan, karena pada merekalah keteladanan konsisten dapat terlaksana. Demikianlah video koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.